Oke, kita lanjut. Nah, jadi saya bilangnya kalau Rn, ingat, itu basisnya, ya, itu ada sebanyak N. Tadi yang saya bilang ya, ingat ya. Tadi lihat, R3, kan basisnya apa? S. S isinya berapa? Lihat ya. 100, 010, dan 001. Lihat ada berapa? Kardinalitas basisnya berapa? 3. S2 juga berapa? Lihat ya, 110 tadi, terus 010, 011, dan 101. Ada berapa? Ada 3 juga. Jadi ingat, kalau R3 basisnya ada 3, R4 basisnya kardinalitas himpunannya ya, bukan cuman ada 4 basis anggota himpunannya. Basis itu kan himpunan. Gitu ya. Jadi mau saya bilang begini, saya ralat kalimatnya ya supaya lebih pas, tidak menimbulkan ambigu. Jadi jika S itu basis dari Rn, maka ingat, kardinalitas S itu pasti ada N. Ingat ya, anggota-anggota pada basisnya ada sebanyak N. Itu. Jadi itu membantu kalian untuk menyeleksi mana yang basis dan mana yang tidak dari anggota himpunannya. Kalau R3 dikasih himpunan kandidat basisnya isinya cuma 2, berarti sudah jelas bukan basis. Begitu ya. Tapi ingat, kalau 3 pun belum tentu basis. Ingat ya, jika basis maka, tapi kalau kardinalitasnya 3 belum tentu basis. Ingat ya. Oke. Itu salah satu untuk cara mendeteksi cepat sebelum Anda mengerjakan lebih lanjut. Begitu ya. Tapi ingat, walaupun bukan basis, Anda harus buktikan. Begitu ya. Kemudian ini, nah sekarang kita lihat basis untuk himpunan matriks. Saya misalkan ini ya, 2x2 itu, dan 2x2R, itu adalah himpunan yang isinya matriks ukuran 2x2 ya, dengan entry-entry-nya real. Ingat, kalau ini saya namakan V, ini lihat ya, V itu adalah, ingat, ruang vektor ya, atas bilangan real. Nah, sekarang basisnya bagaimana? Nah, lihat, ini salah satu contoh basisnya. Nah, S isinya ini. Basis bagi matriks ini. Basis bagi ruang vektor matriks ukuran 2x2. Jadi ingat, kalau matriks ukurannya M kali N, basisnya ada M kali N, sesuai dengan ukuran. Lihat, matriks ukuran 2x2, basisnya ada berapa? Ya, 2x2 ada 4. Ini caranya. Kita coba buktikan ya. Oke. Kita buktikan kalau apa? S itu adalah basis. Oke, yang pertama, apa? Kita akan buktikan kalau S itu V. V-nya tadi apa? Himpunan semua matriks ukuran 2x2 dengan entry bilangan real. Oke. Ambil sembarang matriks di M2x2. Saya singkat ya, M2x2 saya namakan V gitu ya. Oke, karena matriks berarti A dapat ditulis apa? Ditulis dengan ini. Saya bilang A1, A2, A3, A4. Kan? Dengan A1, A2, A3, A4 bilangan real. Oke, sesudah itu sekarang kita mau tunjukkan apakah matriks A ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari S atau tidak. Lihat ya, perhatikan.
Lihat ya. 1 dikali 1000 ditambah A2 dikali 0100 ditambah, sorry, saya lupa tulis A3-nya ya. Ditambah apa? A3 dikali 0010 ditambah A4 dikali 0001. Jadinya apa? Kalau dijumlahkan, jadinya apa? 1, A2, A3, A4. Apa ini? Ini adalah si matriks A. Ini apa? Lihat ya. Keempat ini adalah apa? Anggota dari S. Jadi apa? S, unsur-unsur di S, A dapat dinyatakan sebagai apa? Kombinasi linier dari unsur-unsur di S. Jadi akibatnya matriks A gitu ya, dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari S. Berarti lihat ya, karena ini berlaku sebarang matriks di V, berarti diperoleh apa? S merentang V. Oke, sudah merentang. Sekarang yang kita tunjukkan yang kedua apa? S itu bebas linier. Pandang persamaan berikut. A dikali 1000 ditambah B dikali 100 ditambah C dikali 10 ditambah D dikali 001 sama dengan apa? 0. Matriks 0 ya, ingat ya. Oke. Ini kalau kita jumlahkan jadinya apa? Ini kan jadi A, B, C, D sama dengan apa? 0. Berarti kita peroleh apa? Kesamaan matriks. Dengan kesamaan matriks kita punya apa? Nilai A, B, C, dan D semua sama-sama 0. Begitu ya. Karena nilai ini sama-sama 0, berarti kita punya peroleh apa? Solusi. Berarti solusi satu-satunya solusi persamaan di atas adalah apa? A sama dengan B sama dengan C sama dengan D itu 0. Berarti diperoleh apa? Berarti jadi S itu apa? Bebas. Ini solusinya hanya itu. Ya. Oke. Dari sini berarti karena bebas linier dan merentang, maka kita bilang S itu apa? Basis dari V yang adalah apa? Himpunan semua matriks ukuran 2x2 dengan entry bilangan real. Nah, biasanya ini saya kasih tahu ya, yang 1000 ini dinamakan ini M11. Kalau 0100 ini namanya M12. Ini seperti notasi itu ya, notasi apa namanya, waktu kita belajar determinan minor ya. Tapi ingat ini mohon dibedakan ya, ini bukan minor ya. Tapi di sini itu menyatakan, lihat ya, nilai 11 menyatakan posisi 1. 1 nilainya ada pada baris 1 kolom 1. Jadi 1 ini juga ya 1 2. Kalau yang ini M21 gitu ya. Kalau ini ya M22 begitu ya. Oke, itu untuk matriks 2x2. Nah, selanjutnya kita bahas lagi. Jadi kita sudah bahas tentang basis. Sekarang kita coba melihat sedikit tentang koordinat.
Oke. Kita bahas yang namanya koordinat ya. Oke, misalkan saya punya S itu isinya V1, V2, sampai Vn. Itu adalah basis di V, ruang vektor V ya. Basis di ruang vektor V. Oke. Terus, misalkan anggota V dan U itu dinyatakan sebagai kombinasi linear dari ini ya, A1 V1 ditambah A2 V2 sampai AN Vn. Nah, yang dinamakan ini koordinat U terhadap basis S itu adalah ini. Ya, yang namanya koordinat itu terhadap basis, ingat ya. Nah, itu ditulisnya gini ya. U S itu adalah ini. Isinya apa? A1, A2 sampai A1, A2 sampai apa? AN. Nah, itu yang dinamakan apa? Koordinat U terhadap basis S. Ingat, tadi kita tahu kalau apa? Satu ruang vektor punya macam-macam basis gitu ya. Tidak hanya satu himpunan, ada beda himpunan yang lain gitu ya, tapi kita tahu apa yang unik. Nah, oleh karena itu perlu ada notasi ini ya. Relatif atau tergantung kepada basisnya yang mana. Oke? Oke, kita masuk ke contoh. Gitu. Tadi misalkan kita punya R3 ya. R3 itu ruang vektor atas R. Terus kita tahu tadi ada S yang isinya ini 100, 010 dan 001. Itu apa nih? Ini basis R3. Begitu juga S2 ya. Yang 110, 011 dan 101. Juga basis R3. Nah, lihat. Sekarang saya ambil U-nya ini. 567. Nah, lihat. Kita tahu 567 itu apa? Ini kan 5 dikali 100 ditambah 6 dikali 010 ditambah 7 dikali 001. Nah, kalau yang S2 itu kita cari dulu ya. Yang pertama apa? A ditambah C sama dengan ini. Saya cari singkatnya, Anda bisa cari sendiri kan? Ini cara-caranya bagaimana? Ya seperti ini ya. A dikali 110 ditambah B dikali 011 ditambah C dikali 101 itu sama dengan berapa? 567. Berarti kita punya A ditambah C sama dengan 5. A ditambah B 6. B ditambah C 7. Itu ya, dari ini dan ini. Saya punya apa? A kurang B sama dengan min 2. A tambah B saya dapat 6. Berarti saya dapat apa nih? Kalau saya kurang, saya tambah saja ya. 2A sama dengan 4. A-nya saya dapat 2. Kalau A 2, saya dapat C-nya 3. Kalau C-nya 3, saya dapat B-nya 4. Oke, berarti ini saya simpan. Nah, perhatikan kalau si U ini yang adalah 567, juga saya bisa tulis sebagai apa? 2 dikali 110 ditambah 3, ditambah 4 dikali 011 ditambah 3 dikali 101. Ya kan? Ini kalau kalian jumlahkan dapat nilai U. Maka apa? Lihat ya. Koordinat U terhadap basis S apa? Ya ini. Si U lagi 567. Tapi kalau koordinat U terhadap basis S2 sudah berubah. Itu apa? 2, 4.
Jadi tergantung pada basisnya, koordinatnya. Nah, begitu. Nah, sekarang pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya sekarang. Apa guna basis? Nah, ingat basis itu gunanya ini ya. Basis itu untuk apa? Mencirikan suatu objek pada ruang. Sederhananya begini. Anda pasti dikenal apa? Kalau orang yang tidak mengenal nama Anda, pasti orang akan lihat, oh, dia itu yang misalkan kulitnya putih, yang bulu matanya lentik, yang hidungnya mancung, yang telinganya lebar, terus yang orangnya tinggi. Nah, itu semua kalau kalian lihat itu poin-poin yang disebutkan mengenai bentuk telinga, tinggi badan, itu sebenarnya kita bisa anggap sebagai apa? Sebagai suatu basis dari dalam menggambarkan diri seorang. Begitu ya. Jadi guna itu apa? Untuk mencirikan. Oke, itu yang membuat Anda apa? Berbeda dengan yang lain. Begitu juga basis. Guna basis ini apa? Supaya menyatakan perbedaan satu objek dengan objek yang lain pada ruang vektor. Begitu ya. Oke, jadi itu untuk pertemuan 12 sekian dulu. Kita akan lanjut nanti ya. Pertemuan 13-14 saya akan berikan di minggu depan. Sekian dan terima kasih.